Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Kucita Al-Munawwaroh, biasa dipanggil Aina, dengan NIM 25061111993. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Struktur Sosial dan Stratifikasi di Masyarakat Pedesaan untuk mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan dosen pembimbing Bapak Meki Herlon SP MSI. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana struktur sosial terbentuk di masyarakat desa, bagaimana pelapisan sosial terjadi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, tentang konsep struktur sosial. Pada slide kedua ini kita akan membahas tentang konsep struktur sosial, di mana struktur sosial sendiri ialah pola hubungan yang teratur dan tetap dalam hubungan masyarakat. Di pedesaan, struktur sosial terlihat dari hubungan antar individu maupun kelompok. Pertama, ada relasi sosial dan gotong royong. Gotong royong sendiri itu menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat dan masyarakat desa yang saling membantu dalam kegiatan seperti panen, membangun rumah, atau kegiatan adat. Ini mencerminkan adanya kewajiban kolektif dan modal sosial yang tinggi. Kedua itu ada peran dan kedudukan. Peran dan kedudukan ini adalah setiap individu memiliki posisi sosial masing-masing, seperti kepala desa, tokoh agama, pemilik lahan, petani penggarap, atau buruh tani. Setiap posisi memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada norma, adat, dan aturan lokal, yaitu adat istiadat yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial, norma yang membantu menyelesaikan konflik, mengatur pembagian tugas, serta memberikan legitimasi terhadap pemimpinan di desa. Selanjutnya ada slide ketiga tentang pengertian dan bentuk stratifikasi sosial. Pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri ialah lapisan dalam masyarakat yang menempatkan individu atau kelompok pada tingkatan yang berbeda berdasarkan kepemilikan, kekuasaan, dan prestis. Di masyarakat pedesaan ini, stratifikasi bisa dilihat dari kepemilikan lahan, di mana pemilik lahan biasanya memiliki status sosial ekonomi yang jauh lebih tinggi. Yang kedua ada status ekonomi seperti kekayaan dan akses terhadap modal yang mempengaruhi peluang hidup seseorang. Pelapisan ini menyebabkan adanya perbedaan posisi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada slide keempat tentang lapisan sosial dalam komunitas petani. Dalam komunitas petani terdapat beberapa lapisan sosial utama. Yang pertama ada pemilik lahan, mereka memiliki kontrol atas tanah dan hasil panen, serta biasanya memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial di desa. Yang kedua ada petani penggarap. Mereka mengolah lahan milik sendiri atau orang lain dengan sistem bagi hasil. Pendapatan mereka tergantung dari perjanjian kerja dan hasil panen. Yang ketiga itu ada buruh tani. Buruh tani sendiri itu bekerja dengan sistem upah harian atau musiman. Akses mereka terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan relatif terbatas. Yang keempat ada elit desa, seperti kepala desa, tokoh adat, atau pengusaha lokal. Mereka memiliki pengaruh dalam kebijakan desa dan jaringan sosial atau patronase. Oke, selanjutnya slide kelima. Tentang struktur sosial dan akses sumber daya. Pada slide kelima ini kita akan membahas tentang akses sumber daya. Dalam kehidupan masyarakat desa, akses terhadap sumber daya tidak merata. Hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan posisi sosial seseorang. Beberapa bentuk akses tersebut antara lain, yang pertama ada akses lahan,
yang menjadi inti dari stratifikasi karena menentukan pendapatan dan keamanan pangan. Kedua, ada akses modal yang memungkinkan seseorang meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada akses pendidikan yang membuka peluang mobilitas sosial dan diversifikasi pekerjaan. Selanjutnya itu ada jaringan sosial seperti hubungan eh, patronase atau rekomendasi yang dapat mempengaruhi akses terhadap bantuan atau kredit. Semakin besar akses seseorang terhadap sumber daya, semakin tinggi pula posisi sosialnya begitu. Selanjutnya ada dampak stratifikasi relasi, konflik, dan kesejahteraan. Di slide terakhir ini kita akan membahas dampak dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada relasi kerja terstruktur. Perbedaan status sosial membentuk hubungan kerja yang jelas termasuk dari sistem upah dan kewajiban. Yang kedua ada potensi konflik sosial. Ketimpangan yang ada dalam pemilikan lahan atau akses sumber daya sering memicu sengketa lahan dan konflik kepentingan. Yang ketiga itu ada pengaruh terhadap kesejahteraan, yaitu status sosial yang mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan, serta kemampuan berinvestasi untuk masa depan. Dengan demikian, stratifikasi sosial tidak hanya mempengaruhi struktur masyarakat, tetapi juga mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat di pedesaan itu sendiri. Sebagai kesimpulan, struktur sosial dan stratifikasi di masyarakat pedesaan ini merupakan bagian yang penting dalam memahami dinamika kehidupan sosial dan ekonomi desa. Perbedaan akses sumber daya menjadi faktor utama yang membentuk pelapisan sosial. Dengan demikian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.